Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bi ni'matil iman, alhamdulillah bi ni'matil Islam, alhamdulillah bi ni'matil ukhuwah, alhamdulillah bi ni'matil Quran, alhamdulillah bi ni'matis sehat wal afiyat, alhamdulillah tsumma alhamdulillah walhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, keimanan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik yang diberkahi Allah ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik dan mulia ini. Semoga kita bisa berkumpul di dunia dan kelak kita bisa berkumpul di surga bersama. Inilah visi misi kita, tujuan kita hidup bersama di dunia, kita bisa bersama sampai di surga. Mohon izin saya kasih pantun biar gak terlalu kaku penyampaiannya ya. Siapa? Ayam jantan, ayam betina. Cakep. Setiap pagi bangunkan warga. Semoga jamaah yang berkumpul di sini semuanya bisa berkumpul sampai di surga. Amin. Alhamdulillah ya. Inilah kita visi misi, suatu saat nanti ada satu saudara kita, jamaah kita yang mudah-mudahan Allah muliakan masuk surga terlebih dahulu. Maka saat mereka masuk surga terlebih dahulu, mereka tentu akan mencari sahabat yang dulu bersama di dunia, sholat bersama, kajian bersama, baca Quran bersama di tempat ini, dan di hadapan malaikat mereka akan bersaksi, wahai malaikat, sungguh aku di dunia sholat bersama dengan tetanggaku, dengan sahabatku, ngaji bersama, ikut kajian bersama dengan mereka, dan mungkin aku bisa masuk surga karena kebaikan sahabatku ini, karena mengajaknya dalam kajian, mengajaknya sholat bersama. Dan kalau memang surga ini pantas untukku, sungguh tetanggaku, sahabatku, dia pun pantas masuk surga bersamaku. Satu persatu kita mengajak sahabat-sahabat tetangga bersama di dunia. Dan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini saya diminta oleh Pak Untung untuk menyampaikan momentum terkait dengan kemerdekaan. Bagaimana kemerdekaan ini momentum perbaikan diri. Bagaimana kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Bagaimana kita memperbaiki diri menuju keluarga harmoni. Maka judul ini juga saya sudah siapkan pantun juga. Ya, saya persilahkan Anda boleh cakepkan juga. Ya. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Harum semerbak sepanjang hari. Cakep. Mari kita terus perbaiki diri dan wujudkan keluarga harmoni. Masya Allah. Inilah tema yang hari ini kita akan membahas. Kenapa perbaiki diri? Karena jelas dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ternyata wahai orang-orang yang beriman, ternyata yang diperintahkan adalah apa? Ku anfusakum. Siapa? Yaitu perbaiki dirimu. Inilah perintah dalam Al-Quran. Allah ingatkan kepada kita, ternyata perbaikan itu bukan perbaiki keluargamu, perbaiki masyarakatmu, tapi perbaikilah dirimu. Setelah diperbaiki diri, maka yang berikutnya adalah baru kita perbaiki keluarga kita, baru kita perbaiki tetangga kita, masyarakat kita, baru kita akan memperbaiki Indonesia. Tentu dimulai dari memperbaiki diri kita sendiri. Dan siapa orang yang beruntung? Mereka yang terus memperbaiki diri. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Artinya apa? Orang yang memperbaiki diri. Dan sungguh orang itu termasuk rugi kalau ternyata kita sama hari ini sama dengan kemarin. Dan termasuk orang yang celaka. Siapa orang celaka? Orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin. Dan ternyata orang Jepang pun mempraktikkan hadis itu. Mereka punya prinsip namanya kaizen.
Kaizen itu adalah penyempurnaan dan terus perbaikan diri terus menerus. Perbaikan diri terus menerus. Dan orang-orang sukses di dunia ternyata diriset, diteliti juga. Apa yang dilakukan orang sukses di dunia? Salah satunya mereka melakukan refleksi. Refleksi itu kontemplasi, muhasabah, ya, perbaikan diri setiap hari 15 menit setiap harinya. Kapan kita refleksi? Setelah kita sholat kita refleksi. Ya Allah, ternyata hari ini aku berkata yang kasar. Ya Allah, ternyata hari ini waktuku banyak yang sia-sia. Waktu ini akan aku pertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Refleksi setiap hari. Ya Allah, mulut tangan ini ternyata belum terjaga. Padahal ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Tidak akan bergeser kaki seseorang di hari kiamat kecuali dia akan dihisap 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Yang pertama adalah usianya. Yang kedua adalah apa? Fisik tubuhnya, jasadnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, apakah kita sudah gunakan yang terbaik? Yang berikutnya adalah ilmu. Apakah kita semangat untuk mempraktikkan ilmu dan semangat untuk terus meningkatkan kualitas ilmu kita? Dan bagaimana kita mengamalkan ilmu? Ini pun akan dihisap. Dan yang berikutnya adalah harta kita. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini maka inilah momentum kita untuk memperbaiki diri, wujudkan keluarga harmoni. Jadi perbaikan diri tidak menunggu tahun berganti, tahun baru Hijriah kita kemudian apa yang harus kita perbaiki, tapi perbaikan diri dilakukan setiap hari. Maka Ibnul Qayyim dalam buku yang beliau tuliskan, dia menuliskan ternyata zaman dulu belum ada sekolah seperti hari ini. Zaman dulu belum ada pesantren seperti saat ini. Bagaimana cara orang tua mendidik anaknya dulu? Ternyata cara orang tua adalah terus meningkatkan perbaikan dirinya. Kalau pengen anaknya solih, mereka meningkatkan kesolihannya. Pengen anaknya hebat, mereka terus meningkatkan kehebatan kemampuannya. Kenapa? Karena tidak ada lembaga pendidikan pada saat itu. Maka beliau juga mengatakan, ternyata kalau orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik, maka anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Namun ketika orang tua lalai, tidak mendidik anak tersebut dengan baik, maka sebagian dari mereka akan menjadi anak-anak yang durhaka. Dikatakan sampai seperti itu. Maka ternyata perbaikan diri jelas, yaitu mulai dari diri kita sendiri. Dan hari ini kita bisa seperti saat ini karena banyak perbaikan-perbaikan yang sudah kita rasakan. Bapak Ibu, dulu untuk bisa melaksanakan ibadah seperti kita hari ini, maka tidak mudah. Saya putarkan beberapa video perjuangan para sahabat untuk bisa merdeka. Inilah gambarannya, mudah-mudahan bisa terlihat bagaimana orang di zaman dulu untuk bisa beribadah, untuk bisa menyembah Allah. Sepertinya suaranya masih belum keluar. Ya, ini adalah kondisi bagaimana perjuangan dulu para sahabat. Mereka semangat untuk meningkatkan kualitas keimanannya, kualitas ibadahnya. Saat Bilal diminta untuk mencambuk Ammar, dan apa yang dilakukan? Saat Bilal diperintahkan, kenapa? Karena Ammar sudah berkeyakinan masuk Islam. Bilal, cambuk saja daripada kamu yang dicambuk. Ternyata pengaruhnya sampai kepada budak, sampai kepada Bilal. Hingga akhirnya Bilal pun yang kemudian disiksa oleh majikannya. Apa yang dia katakan saat dia dicambuk? Dia mengatakan Ahad, Ahad, Allahu Ahad. Dia tetap mengatakan Ahad, Allahu Ahad, Ahad, Allahu Ahad.
Perjuangan seperti ini hari ini masih ada negara yang merasakan perjuangan untuk nikmat beribadah, pengen nikmat beribadah seperti kita. Namun mereka masjidnya dihancurkan, kebebasannya mereka dibatasi untuk bisa makan dan seterusnya, semua terbatas. Dulu tidak semudah hari ini. Dan akhirnya Abu Bakar pun membebaskan dengan biaya yang cukup mahal kepada budak, kepada tuannya tersebut. Hingga akhirnya dulu perjuangan dakwah tidak seperti hari ini. Sampai akhirnya Rasulullah pun memerintahkan untuk berdakwah kepada para sahabat yang jumlahnya belum banyak, kurang lebih 30 orang, supaya bisa beribadah, supaya bisa menegakkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sebagai gambaran bagaimana kita termasuk generasi yang beruntung, yang menikmati indahnya Islam hari ini, indahnya berjamaah hari ini, nikmatnya beribadah hari ini, untuk bisa dulu beribadah, untuk bisa menikmati ibadah ternyata tidak mudah. Mereka dilempari batu, ada yang melempari kotoran, dan seterusnya. Dan tidak gentar. Tidak menyerah walaupun sakit, walaupun berdarah. Jamaah sekalian, seperti inilah gambaran perjuangan dulu para sahabat hingga akhirnya kita menikmati ibadah, menikmati Islam karena kemerdekaan sudah kita dapatkan dari ini. Sebelumnya seperti inilah perjuangan berdarah-darah dan luar biasa, nyawa taruhannya. Hingga hari ini Islam menjadi agama terbesar di dunia dengan pengikut lebih dari 2 miliar di seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, saat ini yang
ikuti ajaran agama yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Sebagaimana kita saat ini jumlahnya sudah lebih dari 2,3 miliar sumber dari Islamic Information dan Wikipedia. Ternyata maka orang Katolik kemudian menuliskan buku yang ditulis itu 100 orang paling berpengaruh di dunia. Ya, penulisnya namanya Michael Hart. Dia peneliti NASA, ilmuwan terkenal di dunia, menulis buku siapakah orang paling berpengaruh di dunia. Indikatornya ada 3. Apa indikatornya? 1, kalau dia dikatakan sukses berpengaruh dunia, indikatornya adalah pengaruhnya tidak hanya satu wilayah, satu negara, tapi seluruh negara di dunia. Yang kedua, indikatornya tidak sebentar, bukan 1 periode jabatan, bukan 10 tahun, tapi sampai ribuan tahun. Yang ketiga, pengaruhnya bukan hanya mempengaruhi melalui mindset, tapi mempengaruhi sampai ke dalam keyakinan, sampai ke dalam perbuatan, dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Ternyata 3 itu indikatornya. Dari ribuan orang berhasil sukses di dunia, dari Nabi Adam sampai Adam Jordan, ya, Nabi Adam sampai Adam Jordan, dari era sekarang. Ternyata siapakah yang punya indikator 3 tadi? Ternyata manusia yang paling berhasil, paling sukses di dunia itu adalah Allah pun bersalawat atasnya. Manusia yang terbaik. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Manusia terbaik itu adalah yang kita ikuti, yang diikuti oleh lebih dari 200 negara di dunia, dan diikuti tidak hanya di Indonesia, seluruh negara, tidak hanya sekarang, ternyata lebih dari 1400 tahun. Tidak hanya melalui mindset kita, tapi melalui bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berkeluarga. Baginda adalah manusia yang terbaik dalam semua hal. Ya, terbaik. Kalau manusia yang terbaik itu indikatornya adalah mohon maaf, sebagai leadership, baginda yang terbaik leadershipnya, pengaruhnya yang terbaik. Dalam hal apa? Keluarganya terbaik. Dalam hal apa? Ayah, beliau adalah ayah terbaik. Dalam hal apa? Sahabat terbaik. Dalam hal suami terbaik. Maka mari kita lihat contoh-contoh baginda yang baginda ajarkan. Baginda kalau manggil nama istrinya dengan panggilan yang indah. Apa panggilan istrinya? Ya Khumairah, ya Ais. Ya, ibu-ibu ada yang pernah dipanggil begitu sama suaminya? Ya. Baginda kalau minum nyari bekas yang diminum istrinya di bibir, di mana istrinya meminum, di setelah Rasulullah meminumnya, nyari bekas bibir istrinya. Ya, baginda kalau mohon maaf, lapar suatu ketika habis perjalanan, kemudian lapar sampai di rumah pengen makan, sampai di meja makan nggak ada makanan. Apa yang dikatakan Rasulullah? Hari ini aku berpuasa. Masya Allah. Kemudian pada saat haus pengen minum, ternyata dihidangkan minuman yang dikasih bukan yang manis, ternyata yang dimasukin adalah garam. Maka apa kata Rasulullah? Istriku, mari kita nikmati bersama. Tuh bahasanya Rasulullah kayak begitu. Ya. Kemudian apalagi Rasul pulang malam ketuk pintu, tok-tok, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ternyata salam itu maksimal hanya 3 kali. Kenapa salam itu gak boleh 4-5 kali? Padahal salam itu doa. Assalamualaikum, semoga antum semua, anda semua selamat. Warahmatullah, mendapatkan rahmat dari Allah, wabarakatuh, hidup dalam keberkahan dan kebaikan. Maka salam ini kalau luar biasa, saking dahsyatnya doa, maka wajib dijawab. Ya, yang pertama, walaupun sunnah. Yang kedua, ternyata dibatasi maksimal hanya 3 kali. Apa yang dilakukan Rasulullah saat salam baginda tidak dijawab? Ternyata Rasulullah membuka surganya, dihamparkan di depan pintu rumahnya. Rasul tertidur di depan pintu rumah. Saat istrinya terbangun buka pintu, kaget lihat ada Rasulullah. Maka istrinya pun minta maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan tadi malam aku tertidur. Aku tidak tahu kalau baginda sudah sampai. Maafkan aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Khumairah, ini bukan salahmu, ini salahku karena aku pulang sampai malam. Apakah suami anda sesabar itu? Ini gak ada yang ketawa ibunya ya. Seperti itulah gambaran Rasulullah, manusia yang terbaik dalam keluarga. Ya, dalam keluarga terbaik, sehingga kita merasakan sampai hari ini yang diajarkan dibawa oleh gujarat Arab, para ulama
ya membawanya sampai ke Indonesia. Yang kita mengenal itu adalah Wali Songo. Kemudian dibawa terus sampai akhirnya kita rasakan sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu perjuangan para pahlawan kita hingga akhirnya sampai di sini. Apa perjuangan para pahlawan? Bung Tomo luar biasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan perjuangannya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita lihat bagaimana sejarah mengatakan bagi para pahlawan ulama inilah yang berjasa dalam kemerdekaan. Imam Bonjol mendirikan Tarekat Nasabaniyah saat dia masih muda, masih remaja, umurnya baru 18 tahun, untuk mempengaruhi kaumnya supaya tidak dipecah belah kaum Patri ini. Bagaimana kemudian Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Kenapa dia mendirikan Nahdlatul Ulama? Karena dia sadar seumur hidup dia gak akan pernah bisa untuk mempengaruhi masyarakat yang ada di Indonesia. Umurnya gak cukup. Maka strategi yang dilakukan supaya dakwahnya berdampak yaitu melahirkan para ulama. Maka dia mendirikan bukan Nahdlatul Islam, bukan Nahdlatul Muslim yang dia buat, yaitu Nahdlatul Ulama. Kenapa? Dia ingin mengkader para ulama. Kemudian kita juga sangat menghargai jasanya bagaimana Ahmad Dahlan. Kalau bangsa kita tidak berpendidikan maka akan terjajah, akan bodoh. Maka akhirnya beliau berdakwah dengan pendidikannya, dengan Muhammadiyah, dan seterusnya. Sehingga hari ini kita bisa merasakan kemerdekaan. Kenapa? Karena perjuangan para ulama. Ya, Bapak Ibu sekalian, coba saya ingin cek, ya, jangan sampai kita terlupa. Pikirkan angka yang kembar, angka yang sama. Kalau 5 sama 5, 8 sama 8, 10 sama 10. Silahkan Bapak Ibu pikirkan dua angka yang sama. Sudah? Angkanya sama. Sudah? Pikirkan dua angka yang sama. Sudah? Ini kalau sudah, kalau belum ya. Angka yang pertama tambah 7. Angka yang satunya dikurangi 1. Yang satu tambah 7, yang satu dikurang 1. Sudah? Sudah? Nah, ada hasil yang besar, ada hasil yang kecil. Silakan cari selisihnya dari yang besar dengan yang kecil. Cari selisih dari yang besar dengan yang kecil. Sudah? Dari yang besar dikurangi hasil yang kecil. Sudah? Kalau sudah ketemu hasilnya, kalikan dengan 10. Kalikan dengan 10. Dan tidak terasa itu hasilnya. Ternyata kita sudah merasakan 80 tahun kita merdeka. Betul? Baik. Ternyata hasilnya kita sama. Hasil kita sama, kita merasakan kemerdekaan yang sekarang sudah 80 tahun kita rasakan. Bagaimana cara mengisinya? Mulai dari perbaikan diri, perbaikan keluarga. Kenapa? Karena kita terus bertumbuh. Fase pendidikan di keluarga, Bapak Ibu saat ini ada yang di fase 3, ada yang di fase 4, ada yang masih di fase 2. Kalau saya sudah di fase 4. Fase anak sudah SMP atau SMA. Ada yang di sini mungkin fasenya masih anaknya masih SD. Ada yang anaknya masih kecil. Inilah fase kita dalam berkeluarga. Ada yang masih pengantin baru, ada juga. Ada yang launching, anaknya sudah kuliah, sudah bekerja. Fase ini yang ternyata orang tuanya ya sudah melihat keberhasilan anak-anaknya. Ada anaknya yang jadi dokter, ada anaknya yang sudah menjadi pengusaha dan seterusnya. Dan yang keenam ini ada juga yang mungkin Bapak Ibu sudah merasakan, yaitu fase apa? Fase yang tadi launching anak-anak sudah berhasil, sudah di mana-mana, yaitu fase Bapak Ibu sekalian, Anda akan tinggal berdua lagi. Ya. Sebagaimana pengantin baru, nanti Anda tinggal berdua. Ketika anak-anak sudah mereka berumah tangga masing-masing. Dan Anda pun merasakan fase yang terakhir. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang merasakan fase ini, yaitu fase sendiri. Ketika salah satu sudah dipanggil Allah terlebih dahulu. Maka setiap fase ini ujiannya berbeda. Setiap fase ini pendidikannya tentu berbeda. Masalahnya berbeda. Kalau yang anaknya SD ini ternyata fase yang luar biasa, perjuangan. Fase yang paling sibuk, paling capek itu fase yang ketiga. Ada anaknya sudah mulai mandiri, ya. Maka fase ini yang kita terus bertumbuh, kita tingkatkan kualitas keluarga kita. Maka dalam keluarga pun
ada tipe-tipenya. Kita masuk keluarga yang mana? Kalau tadi kita pengen seperti Rasulullah, keluarga adalah keluarga harmoni, maka inilah sebetulnya fenomena keluarga saat ini. Bapak Ibu, saya diskusi dengan orang kepolisian. Saya tanya, Pak, anak-anak yang bermasalah narkoba, tawuran, pergaulan bebas, sebetulnya itu awalnya dari mana? Ternyata mereka menjawab, dari kepolisian ini rata-rata, Pak, kalau kami lakukan survei, rata-rata dari keluarga yang bermasalah. Keluarga yang bermasalah, akhirnya anak jadi bermasalah. Ya, Bapak Ibu, banyak kasus yang ternyata masalahnya anak seperti sekarang gara-gara keluarga. Ada satu penjara yang dilakukan survei, satu penjara Guantanamo, satu El Salvador, namanya Sikot, penjara yang luar biasa untuk para gangster. Jadi kalau sudah masuk penjara itu kemungkinan nggak bisa keluar, karena di penjaranya harus seumur hidup. Pagernya tingginya berapa? 9 meter. Dan itu tidak hanya satu, ada 3 tahap pagernya. 6 meter pagar yang pertama, dan 3 meternya itu pagar yang untuk sengatan listrik yang ada struknya. Jadi orang kalau sudah masuk itu baru pagar terluar, masih ada pagar lagi. Saking luar biasanya, kejamnya para gangster ini. Beberapa ditanya mereka, kenapa Anda masuk penjara ini? Saya lahir gak tahu orang tuaku. Aku lahir hanya bersama ayahku, aku lahir hanya bersama nenekku, bersama kakekku, aku dititipkan sama orang. Dan yang berikutnya ada juga yang begini, aku lahir dan aku gak tahu ayahku, aku hanya bersama ibuku. Dan saat umur 11 tahun aku ketemu dengan gangster. Saat itulah aku belajar mencuri, aku belajar merampok. Setelah itu aku pun belajar membunuh. Berapa banyak yang sudah Anda bunuh? Diwawancara dia menjawab, apakah 1 orang? Lebih. Apakah 5 orang? Lebih. Berapa? Lebih dari 50 orang. Jadi angka kematian di El Salvador saat itu sangat tinggi. Karena saking tingginya angka kematian itu, maka gangster itu kemudian ditangkap dari penjara. Nama penjaranya namanya Sikot, ya, penjara yang sangat kejam di sana. Satu ruangan penjara itu bisa dihuni sampai 150 orang. Satu ruangan yang lumayan agak besar itu dihuni sebanyak itu. Sangat luar biasanya penjara yang sangat kejam itu. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, rata-rata mereka yang masuk di penjara itu adalah mereka yang bermasalah dari keluarga. Bapak Ibu, salah satu contoh kejadian gak terlalu jauh dari sini, di Pondok Gede Permai seberangnya itu ada pabrik semen, seberangnya ada pabrik semen, dan di bawahnya itu ada pos, ya. Anak-anak SMP pulang sekolah hari Jumat, mereka nggak betah di rumah, nggak seneng sama orang tua, nggak nyaman dia tinggal di rumah. Akhirnya apa? Pulang sekolah mereka nongkrong sama teman-temannya. Setelah nongkrong, ya kemudian apa yang terjadi? Ya, beberapa bulan yang lalu mungkin Bapak Ibu dengar peristiwa itu. Mereka tengah malam nanti rayakan ulang tahun, kodenya ulang tahun, padahal tidak ada ulang tahun. Jangan lupa bawa saja. Ada polisi, patroli polisi saat itu, dari 20-an anak itu ternyata sebagian besar diamankan dan 9 nyemplung di kali PGP. Pertemuan Sungai Cilengsi Cikes itu dari 9 yang nyemplung, 2 bisa menyelamatkan diri dan 7 akhirnya menjadi mayat. Ya, kenapa demikian? Kok bisa anak yang usianya segitu jam tengah malam mereka tidak di rumah? Ya, ini tentu orang tua perlu dipertanyakan. Jam segitu kok tidak ada di rumah? Ya, harusnya orang tua yang care, yang peduli, pastikan anaknya waktu malam sudah ada di rumah bersama dengan keluarganya. Ya, baik, inilah tipe-tipe keluarga, Bapak Ibu sekalian, untuk kita memperbaiki diri, perbaiki keluarga. Ada yang pertama keluarga kuburan, ada yang kedua keluarga pasar, ada yang ketiga keluarga ring tinju, dan yang keempat adalah keluarga harmoni. Apa itu keluarga kuburan? Keluarga yang rumah sepi kayak kuburan. Seorang ayah cerita ke saya, Pak, anak saya belikan handphone yang mahal. Ulang tahun saya biayai dengan biaya yang mahal. Namun saya pulang ke rumah, salam saya gak dijawab. Jangankan saya jemput, jangankan saya disambut, saya berangkat gak diantar, pulang gak dijemput. Nyampe rumah salam gak dijawab.
Setelah saya masuk ke rumah, ternyata anak saya di kamar dia main HP dan istri saya sibuk dengan dunianya. Ini gambaran rumah sepi kayak kuburan. Ada orangnya namun sibuk dengan urusannya. Inilah keluarga kuburan. Yang kedua, keluarga pasar. Rumah rame tapi semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang lagi dengerin musik, ada yang lagi masak, ada yang dia lagi nonton TV. Rumah itu rame tapi hanya untuk urusan masing-masing, seperti pasar. Yang ketiga adalah keluarga ring tinju. Apa itu keluarga ring tinju? Yang saling menyalahkan. Semua petinju gak ada yang mau kalah, pengennya menang, pengennya juara, pengennya mengalahkan orang. Maka di sini tidak ada kalah menang silih berganti, pengennya menang semuanya. Maka suami nyalahin istri, istri nyalahin suami, istri nyalahin anak, anak nyalahin orang tua. Inilah gambaran keluarga ring tinju yang menjadikan anak kemudian gak betah di rumah. Akhirnya karena anak gak betah di rumah, mereka senangnya sama temannya. Kalau temannya kurang baik, maka dampaknya anak itu pun akhirnya jadi kurang baik. Maka Ki Hajar Dewantara mengatakan, pertama, guru pertama adalah orang tua, guru yang kedua ada di lingkungannya, dan guru ketiga ada di lembaga pendidikan. Maka ternyata guru yang pertama itu adalah orang tua, yang kedua adalah lingkungan. Jadi anak akhirnya apa? Belajar dari lingkungan, itulah dia terpengaruh. Barulah yang keempat ini keluarga harmoni. Apa keluarga harmoni? Keluarga yang saling mencintai, saling menyayangi, ya. Keluarga yang di dalamnya saling mengerti, empati, saling melengkapi, ada asah, asih, asuh, saling mendoakan, semua saling support, ada ngaji bareng, ada olahraga bareng, ada diskusi bareng, ada makan bersama sambil. Inilah keluarga harmoni yang semua saling mencintai, saling menyayangi. Ya, ini jamaah sekalian, mudah-mudahan kita mampu membentuk keluarga yang harmoni. Nah, dan bagaimana tipsnya kalau kita belajar dari baginda Rasulullah, peran orang tua, ya, membentuk keluarga harmoni ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu penuhi tangki cinta pasangan dan anak-anak supaya keluarga harmoni. Maka yang pertama ini, tangki cinta itu apa? Tangki cinta itu bahasanya, kalau toren kita itu penuh airnya, maka kerannya jadinya bisa dibuka, airnya keluar. Kalau HP kita itu full isinya, maka bisa dipakai. Ternyata manusia butuh juga dicas. Apa cara ngecasnya? Cara mengecasnya melalui fisik, diusap, dipeluk, ya. Itu adalah tangki cinta fisik. Tangki cinta kata-kata, diperhatikan, disupport, yaitu kata-kata. Tangki cantik hadiah, ada yang anak senangnya dikasih hadiah. Tangki cinta apa? Waktu senggang, pelayanan, itu adalah bentuk tangki cinta. Dilayani. Ketika ini terjadi, maka yang terjadi keluarga akan harmoni. Kenapa? Suami melayani istri, istri senang melayani suami, anak melayani orang tua pun senang bersama melayani anak-anaknya. Kalau sudah keluarga kayak begitu, maka ini menjadi keluarga harmoni, ya. Oke, ada saling mendoakan di sana dan seterusnya. Jadi memberikan contoh yang kedua adalah memberikan contoh terbaik bagi keluarga. Ada beberapa ustadz yang melakukan survei, ya. Anak beliau itu kalau malam belajar, membaca buku. Anaknya masuk ke ruangannya ternyata ikut belajar. Ya, saya tengah jam 10 malam masih ngerjain materi. Anak saya yang lainnya udah pada tidur. Ada anak saya umurnya 3,5 tahun. Saya suruhlah dia tidur. Bisa, sudah malam nak tidur. Kata anak saya, ayah juga belum tidur. Itu anak saya umur 3,5 tahun kayak begitu. Ayah kan masih kerja, aku mau kerja juga ya. Itu jawaban anak saya. Yang umurnya baru 3,5 tahun. Berarti apa? Orang tua contoh. Nah, kakaknya udah pada tidur. Sedangkan saat saya belajar, ya anak saya pun akhirnya pada ikut belajar. Dan inilah sebetulnya gambaran, oh ternyata orang tua itu contoh. Ada salah satu di Jakarta, SMA 28 Jakarta, anaknya berhasil Bapak Ibu sekalian dididik, walaupun ayahnya ini hanya seorang driver ojek online. Nama anaknya adalah Rifki Bujana, ya. Rifki ini ayahnya seorang ojol Grab, ya. Kalau malam ayahnya itu gak kerja. Kenapa gak kerja?
sengaja nemenin anaknya belajar sambil dia baca Quran dan dampingi anaknya begitu. Ternyata anak ini jadinya dari kecil seperti itu orang tuanya. Masya Allah di sekolah berprestasi dan akhirnya diterima di Columbia University, dapat beasiswa Indonesia Maju. Nah, ini gambaran ternyata orang tua yang jadi contoh teladan akan berdampak kepada anaknya. Ya, ada seorang dosen di Universitas Jember yang hobinya setiap malam baca Quran. Ya, anaknya setiap hari didengarkan Quran, masya Allah. Anak itu ternyata mudah sekali diajarkan Quran. Dan karena orang tuanya senang belajar, senang membaca, anaknya dari kecil pun sama, senang belajar, senang membaca. Ya, kemudian saling silaturahim. Ini saya percepat saja Bapak Ibu karena waktu sholat Isya jam berapa ya Pak sekarang? Jam lebih 6 menit Pak. Oh, berarti sebentar lagi ini ada sesi tanya pertanyaan ya. Jadi saya percepat saja, ikan cepat, ikan gabus, ikan lele ya. Lebih cepat, lebih bagus dan tidak bertele-tele. Jadi kenikmatan berkumpul bersama keluarga di surga. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-23, yaitu surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Jadi kita di dunia bersama, ternyata nanti kita bisa di surga bersama dengan keluarga anak cucu kita. Jadi dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikutinya dalam keimanan, kami akan kumpulkan di surga bersama anak cucu mereka kalau keimanan mereka sama. Bahkan kalau anaknya lebih tinggi derajat surganya, orang tua bisa dibawa menuju ke derajat surga anaknya. Ya, masya Allah. Kemudian saling membantu, tadi sudah saya sampaikan, suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami, saling menutupi, melengkapi, tolong menolong, saling melindungi dan seterusnya. Yang berikutnya adalah saling mendoakan. Ini doa adalah senjata orang yang beriman. Doa membawa keajaiban, khususnya doa orang tua. Ya, ternyata ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah bergantung dari ridho orang tuanya. Jadi saking ajaibnya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa dua orang tua itu bisa menembus langit. Ya, jadi kalau tol darat bisa macet, kalau tol langit dari orang tua maka itu akan menembus sampai pintu langit, membawa keberkahan yang begitu banyak dan sangat mudah sekali dikabulkan. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, jika seorang meninggal dunia maka akan terputus amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang solih yang mendoakannya. Dan yang terakhir, peran kita seorang tua dalam pendidikan keluarga adalah saling silaturahim. Ya, ini ya, kalau dulu orang mengatakan ini silaturahim, kita tahu manfaat silaturahim adalah dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Maka ada jenderal yang namanya Jenderal Sudirman Pahlawan juga, dia mengatakan tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan, dan tidak ada persatuan dan kesatuan tanpa silaturahim. Jadi dulu menyatukan para ulama ini melalui silaturahim. Bangsa Indonesia merdeka ini karena para ulama bersilaturahim. Maka Allah turunkan rezeki dengan cara apa? Melalui silaturahim. Jadi siapa yang sering bersilaturahim maka akan mudahkan rezeki. Rezeki itu diturunkan melalui siapa? Melalui orang lain. Ya, melalui orang lain, Bapak Ibu. Kalau kita hubungannya baik sama orang lain, masya Allah, maka akan baik rezekinya. Kita baik sama orang tua, masya Allah, Allah akan memudahkan rezeki kita. Kita baik sama guru kita, masya Allah, ilmunya jadi berkah. Kita baik sama orang yang lebih tua, masya Allah, kita akan semakin mulia hidup kita. Baik dengan pasangan, maka insya Allah keluarga kita akan baik. Yang berikutnya adalah dengan anak-anak yang lebih kecil. Maka 5 ini melambangkan, 1 ini melambangkan orang tua, bangun hubungan baik dengan orang tua, dengan guru, dengan yang lebih tua, dengan tetangga, dengan pasangan, dan juga dengan anak. Kalau kita bangun silaturahim yang baik ini, insya Allah rezeki kita akan juga semakin baik dan diberikan panjang umur. Allah sudah tentukan usia kita. Apa maksudnya panjang umur? Panjang umur kalaupun dia sudah wafat tiada, karena kebaikannya akan terus diingat orang tersebut. Itulah dampak kebaikan dari silaturahim. Baik, saya tutup dengan satu video saja, Bapak Ibu sekalian. Ini orang yang ini adalah orang-orang yang Allah wafatkan ya dalam kondisi sholat, kondisi sedang kajian seperti ini gitu ya. Ada yang sedang baca Quran dan seterusnya. Barakallahu fikum.
mudah-mudahan bermanfaat. Dan salah satu Bapak Ibu sekalian, ya, kenikmatan adalah kalau kita suatu saat nanti di tempat seperti ini kita lakukan aktivitas yang baik, Allah panggil kita dalam kondisi sujud, dalam kondisi kita berdoa, dalam kondisi kita baca Quran, dalam kondisi kita sedang beribadah. Gak jauh dari tempat saya ada masjid, ya, pom bensin Swatantra, Wibawa Mukti itu, Bapak Ibu, ada Pak Haji Romli, beliau itu imam, ya. Pak Haji Romli, beliau bilang ke anak-anaknya, nak, malam tahun baru, ayo kita tahajud bersama. Yuk tahajud bersama, nak, malam tanah baru. Tahun baru tanggal 1 Januari 2021, kalau nggak 2022. Kita tahajud, ya, nak, benar. Anak-anaknya dibawa ke masjid untuk tahajud adalah bersama. Beliau jadi imam sholat subuh, Bapak Ibu. Setelah tahajud, imam sholat subuh, saat sujud rakaat pertama, Pak Haji Romli ini dipanggil Allah. Jadi gak jauh dari sini. Tetangga saya ada juga yang wafat saat tahajud, namun bukan di masjid, di rumah. Jadi pagi hari selesai sholat subuh, anaknya datang, ternyata dia wafat dalam sajadahnya saat sujud sekitar 2 bulanan yang lalu. Ada yang seperti itu. Kenapa? Ya, kita tergantung pembiasaannya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah berikan suatu saat nanti kematian yang baik, yaitu husnul khotimah. Amin, ya. Barakallahu fikum. Dan saya persilahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Waktunya tinggal 2 menit ini. Saya 1 menit, ya. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Cukup? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.